Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwasanya nabi itu menerima wahyu dari Allah, ya, menerima perintah dari Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan Rasul menerima perintah dari Allah, ya, melalui perantara malaikat Jibril, seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, namun harus dibagikan, harus didakwahkan kepada kaumnya, kaum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah nabi ada berapa? Nah, di sini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya dijelaskan bahwasanya jadi nabi itu ada banyak. Ada 124.000 nabi. Nah, gitu. Nah, kemudian jumlah rasul berapa? Di sini disebutkan jumlah rasul itu 312. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Ya, hanya 25. Nah, untuk perhatikan di sini ada nabi dan rasul dan juga wilayah diutusnya ya. Nabi Adam di mana, ya kan? Nah, Nabi Idris di mana gitu ya. Kayak gitu. Baik, lanjutkan. Nah, selanjutnya eh, ternyata dari 25 nabi dan rasul itu Allah memberikan julukan kepada 5 nabi dan rasul ya, 5 nabi dan rasul yang mereka itu memiliki keimanan, ketakwaan, ketabahan, kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Yang kemudian dikenal dengan istilah ulul azmi. Nah, siapa saja yang termasuk dalam ulul azmi? Di sini ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu ya. Nah, itu nabi yang kemudian Allah berikan gelar ulul azmi. Dicatat ya. Kayak gitu. Nah, Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk gitu ya bagi manusia agar manusia itu menjadi manusia yang yang baik ya, manusia yang baik kayak gitu. Nah, Allah juga mengutus rasul-rasulnya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Peringatan bahwasanya ada perintah Allah yang nggak boleh dilanggar. Ada perintah Allah yang harus dilaksanakan gitu ya. Kemudian Allah juga memberikan informasi kepada manusia bahwasanya Allah itu maha kuasa. Ya, coba. Allah maha kuasa ketika Allah memberikan kemampuan yakni mukjizat kepada nabi dan rasul sehingga umat-umatnya umat-umat mereka para nabi dan rasul akan tersadar bahwasanya kemampuan Allah, bahwasanya Allah itu maha kuat. Contoh, ketika Fir'aun dengan para penyihirnya ya merubah tongkat-tongkat mereka menjadi ular, akhirnya Allah kemudian berfirman, kepada Nabi Musa ya, kemudian lemparkan tongkatmu. Maka seketika itu dengan izin Allah ya, ingat. Jadi kekuatan Nabi Musa itu adalah mukjizat yang berasal dari Allah. Dengan izin Allah, tongkat itu menjadi besar, kemudian tongkat itu melahap semua yang ada di sana. Jadi seluruh ular-ular yang disihir oleh para penyihir itu kalah. Nah, Allah juga ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuat, lebih kuat daripada makhluk-makhluk yang lain. Makanya tidak ada alasan bagi kita, bagi manusia untuk ingkar kepada Allah, ya.
Fahim tum? Ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke tugas. Nah, kita kan tuh ada tugas kelompok. Tugasnya adalah di sini disampaikan ya, buatlah semacam portofolio atau misalkan kerajinan. Bisa seperti ini ya. Contoh. Ini kebalik ya hurufnya ya. Ini ada Adam, kemudian ada Idris, ya kan? Ada Nuh, ya walaupun terbalik nggak apa-apa ya. Tapi ini lucu. Nah, atau kalian mungkin bisa membuat versi kalian sendiri, terserah, gitu ya. Versi kalian sendiri tentang nama Nabi dan Rasul dan juga mukjizatnya. Ingat, kalau ini kan nama Nabi dan Rasul aja. Tapi yang harus kalian lakukan adalah kalian juga mencantumkan mukjizatnya. Boleh menggunakan styrofoam, boleh menggunakan karton juga boleh ya. Jadi silahkan antum semua membuat ini. Nah, gitu ya. Itu. Dikumpulnya kapan? Nah, nanti silahkan antum foto. Jadi yang sudah jadi silahkan difoto. Nah, paling lambat kapan tugasnya? Paling lambat tugas ini dikumpulkan nanti ketika kita mau UAS ya. Ketika kita mau UAS, kita kumpulkan ini ya. Tapi sebelumnya yang sudah jadi silahkan difoto ya. Kemudian dikirimkan ke Ustadz ya, di Japri. Kayak gitu. Nah, wajib ya kita semua mengetahui Nabi dan Rasul yang 25 ini dan juga mukjizatnya. Baik. Gitu saja ya. Yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan dengan ucapan doa ya. Jika berdoa, doaan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.